Perkenalkan, nama saya Vika Andriani Purba, NIM 18504020111130. Mata kuliah Mikologi Pertanian dengan dosen pengampu Dr. Anton Muhibudin SPMP dengan Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Jadi di sini kita akan lebih membahas bagaimana si Rigidoporus lignosus sebagai patogen pada tanaman karet. Dimana kita akan lebih menjelaskan bagaimana karakteristik klasifikasi dari si Rigidoporus lignosus yang termasuk divisi Basidiomycota. Nanti kita akan membahas bagaimana sistem dari sistem reproduksinya, kemudian bagaimanakah si Rigidoporus ini, ciri-cirinya, kemudian bagaimana cara mengendalikan si patogen tersebut pada perkebunan karet. Halo, jadi kita kan membahas tentang klasifikasi dari Rigidoporus lignosus dimulai dari Kingdom Fungi, Division Basidiomycota, kelas Basidiobyschates dengan ordo Polyporales, family dari Polyporaceae, genus Rigidoporus dengan spesies Rigidoporus lignosus. Jadi ini merupakan klasifikasi dari si Rigidoporus lignosus. Sekarang mari kita membahas sedikit tentang jamur. Jamur atau yang dikenal dengan cendawan adalah mikroorganisme yang sel-selnya berinti sejati atau eukariotik. Biasanya berbentuk benang, bercabang-cabang, kemudian tidak berklorofil. Dinding selnya mengandung kitin, selulosa atau kedua-duanya, dan merupakan organisme heterotrop yang mendapatkan nutrisi dengan cara menabsorpsi dan bereproduksi secara seksual atau aseksual dengan spora. Jamur mempunyai jenis yang sangat beragam. Di dunia diduga terdapat sekitar 1,5 juta jenis jamur, namun hanya 74.000 sampai 120.000 yang telah teridentifikasi. Jamur dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting, baik peranan yang menguntungkan maupun yang merugikan. Sebagian besar jamur hidup sebagai saprofit yang hidup di sisa tanaman dan juga membantu dalam proses dekomposisi. Jamur juga dapat dimanfaatkan manusia untuk proses fermentasi, penghasil antibiotik, kemudian konsumsi biokontrol organisme pengganggu tanaman, dan agen penginduksi ketahanan tanaman lainnya. Dan jamur ini memiliki bagian vegetatif yang kita disebut dengan hifa atau berupa benang-benang halus, bersekat atau tidak bersekat, selnya berinti satu atau monokariotik atau berinti dua, dikariotik. Pada gambar terlihat ya yang bagian warna agak abu-abu seperti benang-benang itu tuh yang disebut dengan hifa. Kemudian itu di dalam hifa itu ada septum atau dia bersekat-sekat. Kemudian kita lihat juga di situ ada inti selnya tadi berinti sel. Kemudian ada miselium di mana pada tumbuhan itu seperti akarnya, seperti itu, untuk di mana pada jamur ini berfungsi sebagai penyerap unsur hara, pengabsorpsi unsur hara. Kemudian ada juga jamur tertentu tidak membentuk hifa, melainkan sel-sel tunggal yang terkadang dia hanya membentuk untayan seperti hifa. Contohnya itu pada kamir atau yeast. Ada beberapa spesies jamur yang mempunyai sifat dimorfisme, yaitu dapat berbentuk sel tunggal maupun hifa. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang Rigidoporus lignosus yang memiliki divisi Basidiomycota. Jadi, Basidiomycota ini memiliki karakteristik terpenting yang dapat membedakannya dengan kelompok lain karena terdapat adanya spora seksual yang disebut Basidiospora. Halusnya berupa miselium yang bersekat dengan tipe dolipori. Dalam siklus hidupnya, Basidiomycota pertama yang dapat membentuk Basidiokarp pada umumnya memiliki 3 jenis miselium. Ada miselium primer, miselium sekunder, dan kemudian miselium tersier. Miselium primer adalah miselium yang berasal dari perkecambahan Basidiospora
bersifat homokarion berinti 1, kemudian miselium sekunder itu miselium yang bersifat dikarion berinti 2 sebagai hasil fusi HIPA primer dengan sifat yang berbeda atau heterotalik. Kemudian ada miselium tersier, di mana miselium pembentuk badan buah yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari miselium sekunder dengan jaringan yang lebih kompleks. Misalnya terbentuknya sporopores atau sporofor yang berfungsi nantinya dalam pembentukan spora. Jadi itu untuk karakteristik umum dari divisi Basidiomycota. Lalu, bagaimanakah reproduksi dari Basidiomycota? Basidiomycota memiliki dua sistem, yaitu sistem reproduksi secara aseksual dan seksual. Itu pertama, reproduksi aseksual, di mana itu terdiri dari 4, yaitu pembentukan tunas atau budding, kemudian ada fragmentasi hifa sehingga terbentuklah artospora, kemudian pembentukan conidia atau yang serupa misalnya Orisdospora pada karat. Kemudian ada pembentukan odia yang terbentuk pada ujung odiofor, biasanya secara berkelompok diselimuti oleh suatu lapisan mukus yang disebut lapisan mukus. Kemudian odia ini selain berperan sebagai spora aseksual juga dapat berperan sebagai spermatia atau sel kelamin jantan. Ketika para odia yang tadi di dalam mukus itu akan dilepaskan dari mukus, pecah dari mukus, kemudian akan terbawa oleh air atau angin. Selanjutnya, bagaimana sih sistem reproduksi seksual pada ordo Basidiomycota? Jadi, detail dari reproduksi seksual tergantung pada masing-masing ordo. Tetapi secara umum, pada sebagian besar anggota Basidiomycetes, terutama yang bentuk basidiokarp, pembentukan basidiosporanya adalah sebagai berikut. Mari kita lihat di gambar ini. Ujung hifa yang berinti 2 akan memanjang dan membesar, kemudian terjadi kariogami yang kemudian diikuti meiosis, kemudian mitosis, sehingga terbentuklah 4 inti. Oke, pada ujung sel yang membesar terbentuk tonjolan-tonjolan atau sterigma. Terlihat dari gambar ini ya, yang bagian E yang ujungnya membesar, kemudian masing-masing inti akan berpindah ke ujung sterigmata tersebut. Kita lihat ya dari gambar E ke F, di mana si inti tadi akan pindah ke si sterigma atau tonjolan-tonjolan tersebut, sehingga terbentuklah basidiospora. Sel pendukungnya ini disebut dengan basidium. Tidak setiap basidium membentuk 4 basidiospora. Terkadang ada yang membentuk 2 atau bahkan lebih dari 4 basidiospora. Mari selanjutnya kita membahas tentang spesies Rigidoporus stygnosus yang dari awal telah kita bicarakan. Inilah kenampakan gambar dari si Rigidoporus stygnosus di lapangan. Oke, jadi Rigidoporus stygnosus memiliki basidiospora bulat, kemudian tidak berwarna dengan garis tengah 2,8 sampai 5,0 nanometer. Banyak dibentuk pada tubuh buah yang masih muda. Basidium ini pendek atau buntak, lebih kurang 16 kali 4,5 sampai 5,0 nanometer, mempunyai 4 sterigma tangkai basidiospora. Di antara basidium terdapat banyak cystidium yang berbentuk gada, berdinding tipis dan tidak berwarna. Jadi Rigidoporus stygnosus ini merupakan patogen
pada tanaman karet yang mengakibatkan penyakit akar putih. Kita bisa dilihat di gambar ya, itu ada di akar tanaman karet yang berwarna putih. Itu adalah jamur dari Rigidoporus lignosus yang berperan sebagai patogen. Jamur ini kadang membentuk badan buah yang mirip topi berwarna jingga kekuning-kuningan pada pangkal akar tanaman. Terlihat ya pada gambar bagian B. Pada serangan berat, akar tanaman akan membusuk sehingga tanaman ini akan mudah tumbang dan mati. Penyakit ini sering dijumpai pada tanaman karet yang berumur 1-5 tahun, terutama pada pertanaman yang bersemak. Kemudian banyak tunggul-tunggul atau sisa akar tanaman yang pada tanahnya memang gembur. Sekarang mari kita lihat gejala serangan patogen di lapangan dengan melihat langsung dari pertumbuhan tanaman karet. Di mana dengan adanya serangan patogen ini, tanaman menjadi bertajuk tipis dan kadang-kadang mati mendadak. Kenampakannya itu seperti tersiram air panas pada musim hujan. Kemudian terbentuk buah lebih awal pada tanaman muda yang seharusnya dia belum waktunya berbuah. Jadi dia berbuah tidak pada waktunya. Kemudian daun yang berwarna hijau, gelap, kusam, keriput, permukaan daun menjadi melengkung atau menelungkup. Kemudian apabila perakaran dibuka, maka pada perakaran akan terdapat semacam benang-benang berwarna putih kekuningan yang sudah dijelaskan sebelumnya dan menyerupai akar rambut yang menempel kuat dan sulit dilepas pada akar tanaman karet tersebut. Gejala lanjut dari si serangan patogen si Rigidoporus lignosus ini adalah di mana akar akan membusuk kemudian lunak. Tanaman yang terinfeksi Rigidoporus lignosus ya telah akan menunjukkan juga gejala daun yang menguning, kemudian daun yang tiba-tiba gugur, pangkal batang tadi yang membusuk, bahkan mengakibatkan pohon menjadi tumbang, rapuh. Rhizomorph dari sumber infeksi akan menyebar melalui tanah dan akan menginfeksi tanaman sehat lainnya. Selain itu, tubuh buah basidiokarp pada bagian pangkal tanaman juga dapat menyebarkan basidiosporanya. Jadi, untuk si Rigidoporus lignosus ini memang menunjukkan gejala yang cukup memprihatinkan dan merupakan patogen yang penting untuk dikendalikan pada pertanaman atau perkebunan si karet tersebut, sehingga sangat dibutuhkan bagi tindakan-tindakan yang tepat dalam usaha-usaha pengendaliannya. Lalu bagaimana sih pengendalian penyakit akar putih yang dapat kita lakukan? Para petani atau perusahaan besar biasanya menggunakan fungisida sintetis untuk mengendalikan si patogen Rigidoporus lignosus ini. Kemudian dengan cara kultur teknis, mekanis, dan sanitasi. Untuk mekanis atau sanitasi bisa menggunakan pembersihan lahan supaya tidak terjadi kelembaban yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan si patogen. Kemudian menambah nutrisi tanaman untuk mendapatkan tanaman yang sehat lagi untuk meningkatkan ketahanan tanaman tersebut. Kemudian ada juga pengendalian hariati dengan pemanfaatan agen antagonis yang merupakan alternatif saat ini yang cukup efektif dan ramah lingkungan. Agen antagonis yang dimanfaatkan dalam mengendalikan Rigidoporus lignosus adalah Trichoderma harzianum dan Trichoderma conii sebagai agen antagonis yang akan bekerja dalam memparasiti atau mempatogeni si
jamur patogen Rigidophorus lignosus. Sehingga diharapkan untuk kedepannya pertanaman atau budidaya dari si perkebunan karet akan menjadi lebih baik lagi.